Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan praktikum bagaimana cara membuat asuhan keperawatan, tetapi di sini nanti fokus pada pengkajian, ya. Apa itu pengkajian? Pengkajian yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara langsung, ya, baik melalui wawancara ataupun uh, observasi, ya. Wawancara dapat uh, bersama dengan pasien secara langsung ataupun dengan keluarga, gitu ya. Yang mana data-data tersebut nantinya akan digunakan dalam pembuatan diagnosa keperawatan, kemudian untuk menentukan luaran dan untuk menentukan intervensi apa saja yang nanti akan kita lakukan. Baik, di sini akan saya jelaskan pertama pengkajian, ya. Dalam pengkajian itu ada identitas pasien, ya. Identitas pasien ini eh, perlu ditanyakan secara langsung, ya. Yang pertama yaitu nama. Dalam penulisan nama ketika misalnya laki-laki, ya, kita tulis tuan, ya, tuan A misalnya. Untuk penulisan A ini didapatkan dari inisial nama pertama dari pasien tersebut, gitu ya. Itu dalam penulisan nama. Kemudian kalau misalnya nyonya, ya, atau perempuan, biasanya kita tulis NY, ya. Misalnya Ani, ya, kita tulis Ani atau A, gitu ya. Kemudian usia misalnya 35 tahun, ya, kita tulis lengkap. Kemudian kalau jenis kelamin contohnya laki-laki, ya, kita tulis laki-laki. Kalau perempuan ya kita tulis perempuan. Kemudian pekerjaan misalnya wira swasta, ya, kita tulis wira swasta. Kemudian agama juga bisa kita tulis misalnya Islam, gitu. Statusnya menikah, ya. Kemudian nomor rekam medis. Dalam penulisan nomor rekam medis sebaiknya 3 digit di belakang, ya, kita beri angka XXS gitu saja, ya. Eee, supaya tidak diketahui oleh eee, orang lain, karena ini juga salah satu privasi. Misalnya dia dengan nomor rekam medis 123 dengan XXX, gitu ya. Kemudian tanggal masuk rumah sakit, gitu ya. Tanggal masuk rumah sakit biasanya eee, bisa didapatkan dilihat dari buku rekam medis, masuknya dari IGD itu tanggal berapa. Juga tidak menuntut kemungkinan 3 hari sebelumnya, gitu ya. Ya kita tulis berdasarkan masuknya rumah sakit, gitu. Bisa dilihat biasanya di eee, buku rekam medis yang dari IGD. Sebagai contoh misalnya pasien masuk tanggal 20 Maret 2022, gitu ya. Sedangkan pengkajiannya itu tanggal 22 Maret 2022. Nah, ini untuk identitas pasien. Kemudian baik, kita lanjutkan di identitas penanggung jawab. Dalam penulisan identitas penanggung jawab sebaiknya dilakukan pada orang yang terdekat dari pasien, gitu ya. Ketika misalnya di sini contohnya pasien
laki-laki kemudian sudah menikah ya, boleh menggunakan istrinya, kemudian anaknya atau, orang tuanya, tetapi diusahakan untuk orang yang terdekat dari pasien. Misalnya di sini, eee, penanggung jawabnya istrinya gitu ya, kita tulis Nyonya misalnya, kemudian usianya 35 tahun, kemudian jenis kelaminnya perempuan ya, kita tulis, kemudian pekerjaannya misalnya, dia ibu rumah tangga ya kita tulis IRT, kemudian hubungan dengan, pasien tersebut, yaitu istri dari pasien ya. Kemudian di sini ada keluhan utama ya. Keluhan utama itu, keluhan yang dikeluhkan oleh pasien pertama kali sampai dengan, pasien itu masuk di rumah sakit. Sebagai contoh misalnya pasien datang dengan keluhan, eee, sesak nafas, kemudian, eee, susah untuk bernafas, kemudian, eee, dan lemas gitu ya, kita tulis. Misalnya, di sini keluhan dari pasien tersebut sehingga pasien itu dibawa ke rumah sakit. Kemudian, yang selanjutnya yaitu, eee, riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang itu, hasil dari pengkajian yang sudah kita lakukan ya, pemeriksaan yang sudah kita lakukan ataupun, eee, hasil-hasil yang sudah didapatkan. Misalnya, pasien mengeluh, eee, sesak nafas ya, kemudian pusing, kemudian lemas, kemudian, hasil pengkajian ya, didapatkan hasil misalnya tampak, eee, terengah-engah ya dalam bernapas. Kemudian, tampak batuk ya, batuk. Kemudian, tampak seputum ya, berwarna kuning pekat ya. Kemudian hasil, pemeriksaan ya, tekanan darah misalnya 160 kali per menit. Kemudian, respirasi ya, respirasi, 25 kali per menit. Kemudian nadi ya, nadi, 110 kali per menit. Kemudian suhu 36, kemudian, SpO2 ya misalnya 98% gitu ya. Terpasang ya, terpasang oksigen 3 liter ya per menit, kemudian, terpasang infus RL ya
30 ppm tetes per menit. Kemudian kita lanjut di riwayat kesehatan dahulu. Nah, pada riwayat kesehatan dahulu ini berfokus pada pasien apakah pernah mengalami penyakit yang sama misalnya ataukah pernah dirawat dengan penyakit yang sama gitu ya. Bisa ditulis pasien 1 tahun yang lalu pernah dirawat dengan penyakit TBC misalnya. Kita tulis. Kemudian kita di riwayat kesehatan keluarga. Nah, pada riwayat kesehatan keluarga di sini ya kita tulis ya, misalnya pasien tidak mempunyai riwayat penyakit keluarga seperti hipertensi, stroke, HIV, dan lain sebagainya. Ya, itu riwayat penyakit keluarga. Kemudian kita masuk di genogram. Dalam penulisan genogram di sini akan saya jelaskan gitu ya. Dalam penulisan genogram ini ditulis berdasarkan 3 generasi ya. Dari simbahnya, anaknya, atau si pasien itu sendiri, kemudian anak dari pasien itu sendiri. Di sini saya jelaskan bahwa yang ditandai dengan kotak seperti ini ditandai oleh laki-laki, kemudian yang bulat seperti ini perempuan. Kemudian di bulat dengan hitam ini perempuan yang sudah meninggal, kemudian kotak laki-laki seperti ini ya, itu laki-laki yang sudah meninggal. Di sini akan saya jelaskan ya, pasien tersebut mempunyai 4 bersaudara, yaitu anak pertama perempuan sudah meninggal, kemudian anak kedua laki-laki, dan pasien tersebut laki-laki dan adiknya perempuan. Pasien menikahi anak kedua ya dari 4 bersaudara ya. Anak pertama yaitu perempuan ya, istri pasien tersebut yaitu perempuan, anak kedua. Kemudian anak ketiga perempuan dan anak keempat laki-laki tetapi sudah meninggal. Kemudian pasien mempunyai 3 anak ya, 3 anak di sini. Anak pertama perempuan, kemudian anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki. Nah, yang di sini ya, di sini yang di garis putus-putus ini ya, pasien hidup dengan istrinya dan hidup dengan kedua anak laki-lakinya, yaitu anak yang kedua dan anak yang ketiga. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan ya beberapa. Kita lanjut misalnya di sini keterangannya, yaitu ketika seperti huruf U. Kita lanjut ya, seperti huruf U ini ya, yaitu diartikan garis pernikahan, kemudian seperti huruf U terbalik yaitu garis keturunan. Nah, bisa dilihat seperti ini ya, ini berarti garis pernikahan, kemudian yang U ke bawah ini garis keturunan.
Nah, kemudian untuk, tanda panah ya biasanya ditandai oleh pasien itu sendiri gitu ya. Yang lainnya ya sudah saya jelaskan tadi ya, kotak dengan hitam laki-laki meninggal, kemudian kotak, saja yaitu laki-laki, bulat saja yaitu perempuan, bulat, dengan blok hitam yaitu perempuan meninggal, dan garis putus-putus itu tinggal dalam satu rumah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa, mempelajari dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.